Condro lan Kartika Haneksen. Sedulurku sekalian, memang kemarin sudah kita bahas sedikit bahwa Wali Songo dan juga Syekh Siti Jenar itu sebetulnya semua ajarannya akhirnya juga bermuara pada penyatuan. Namun kalau kita sudah kemarin membaca atau belajar atau membahas tentang ajaran Syekh Siti Jenar terkait hidup sejati, tidak lengkap kalau kita tidak juga belajar atau membaca sedikit tentang ajaran Wali Songo untuk mencapai hidup sejati. Namun sedulurku sekalian, sebelum saya lanjutkan, tentunya saya mohon dukungan panjenengan sekalian untuk memberikan subscribe, like, dan komentar pada video ini. Dan bila video ini Anda anggap bermanfaat, silahkan share kepada sanak, famili, dan kerabat panjenengan. Ajaran Wali Songo menyebutkan bahwa untuk mencapai kesempurnaan hidup harus memperhatikan 4 hal. Ini kalau orang-orang Kejawen menyebutnya dengan kasampurnaning urip. Adapun keempat hal tersebut bagaimana? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah tanggal syahadat. Tanggal syahadat adalah mengetahui hakikat keberadaan manusia. Sebab dalam keadaan diri manusia terdapat kenyataan Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Taraqi Tanasul. Manusia pada dasarnya berasal dari Tuhan, dan jasad manusia merupakan rupa Tuhan, sedangkan batin manusia adalah rumah dari Tuhan. Bentuk raga, perbuatan, nama, dan sifat yang dibawa oleh manusia adalah wajah Tuhan. Kepala manusia merupakan gambaran singgasana kesejahteraan Tuhan, dan isi kepala sebagai istananya. Sedangkan dada manusia sebagai gambaran singgasana kemuliaan Tuhan. Isi dada adalah istananya. Kemudian, kemaluan manusia ialah gambaran dari singgasana kesucian Tuhan, dan isi kemaluan adalah istananya. Besok kita jabarkan satu persatu ya tentang ini semua. Raga merupakan penampakan Tuhan yang paling luar, sebagai hijab atau penghalang tebal untuk bersatu dengannya. Di dalam raga ada jiwa yang memiliki akal dan hati. Akal dan hati ini menjadi sarana yang dapat mengantarkan manusia pada pengenalan terhadap Tuhan. Jiwa adalah pengatur dan penggerak raga. Akal dan hati ialah perlengkapan untuk dapat membuat gerakan menjadi teratur dan berirama. Raga tidak akan bisa difungsikan oleh jiwa jika tidak disertai roh. Jadi selain jiwa dan raga, manusia juga memiliki roh sebagai sarana kehidupannya. Raga merupakan dat yang menjadi bayangan dari dat Tuhan. Demikian pula dengan jiwa. Keduanya menemukan keadaan sebagaimana
pancaran dari sebuah cahaya yang bernama Nur Muhammad. Sedangkan roh juga berasal dari Nur Muhammad, namun ia merupakan tiupan darinya. Raga berasal dari unsur bumi yang terdiri dari air, api, dan angin dan tanah. Sehingga ketika roh meninggalkan raga, roh akan menyatu kembali dengan bumi. Adapun jiwa, ia berasal dari alam misal dan akan tetap berada di alam tersebut. Raga dan jiwa hanya luapan laksana buih dan ombak di lautan. Lautan itu ialah Nur Muhammad. Jadi raga dan jiwa pada dasarnya tidak ada. Yang ada hanya Nur Muhammad. Ketika ajal seorang tiba, roh akan menemui kehidupan baru dengan raga baru di alam berikutnya. Sedangkan Syekh Siti Jenar tidak mau menghiraukan keberadaan jiwanya sesudah ajal tiba. Bahkan ia tidak memikirkan surga, neraka, dan akhirat. Ia menghendaki hidup yang langsung menyatu dengan zat Tuhan, sebagaimana digambarkan Al-Quran bahwa orang-orang mukmin akan berjumpa dengan Tuhan di surga. Demikianlah bahwa raga dan jiwa pada dasarnya tidak ada karena nyatanya Nur Muhammad. Nur Muhammad dalam sifat ketuhanan bernama Allah. Roh, jiwa, dan raga menyatu dalam Nur Muhammad yang bernama Allah. Zat tersebut adalah satu, tidak ada yang lain selain Allah, sehingga seluruh alam semesta tergulung dalam satu keadaan. Akhirnya semua itu kembali pada zat tunggal yang abadi selamanya. Inilah hakikat kehidupan manusia. Seorang yang hendak mencapai hidup sempurna harus mengerti tentang tanggal syahadat. Purnama syahadat. Purnama syahadat adalah hati yang jernih atau tak ada wujud. Semua keadaan manusia berada pada Allah Ta'ala, zat yang meliputi semua keadaan. Seorang yang hendak mencapai hidup sejati harus menyadari bahwa segala sesuatu yang berwujud itu pada dasarnya tidak ada. Hati harus dijernihkan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu hanya sebagai bayangan dari zat Tuhan. Yang ketiga, panglong syahadat. Panglong syahadat ialah roh yang sempurna, yang merupakan rahso. Artinya, tidak ada hakikat roh selain keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan lenyapnya sesuatu. Panglong artinya masih berada pada zaman ahadiyah. Seseorang yang ingin mencapai hidup sempurna harus mengetahui panglong syahadat. Ia harus menyadari bahwa roh sebagai sumber kehidupannya berasal dari zat Allah pada martabat ahadiyah. Hidupnya di dunia hanyalah percikan kecil dari kehidupan abadi dalam zat Tuhan. Yang ketiga adalah pati syahadat. Yang selanjutnya ya, ini tadi keempat. Pati syahadat adalah rahso yang datang kepada Allah Ta'ala. Pati berarti tidak adanya nafsu kepada Allah Ta'ala yang maha kekal.
Seseorang yang hendak mencapai hidup sejati harus dapat mematikan nafsu buruknya. Nafsu merupakan kehendak jiwa yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Karena itu, nafsu harus dilebur di dalam zat Allah Ta'ala. Wali Songo juga mengajarkan 5 langkah untuk mencapai hidup sejati ini. 5 langkah tersebut yang akan kita kupas besok pada video selanjutnya.